Di tengah lautan yang membiru, Pulau Madura berdiri dengan megah, menyimpan berbagai cerita dan legenda yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, di balik keindahan alamnya, pulau ini juga menyimpan misteri yang membuat banyak orang terpesona dan penasaran. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah tentang Haji Sadam, seorang juragan yang dikenal dengan sebutan Juragan Besi Tua. Kisahnya tak hanya berputar di seputar kekayaan dan kekuasaan, tetapi juga melibatkan unsur magis dan pesugihan yang membuat namanya terus dikenang. Di tengah lautan yang membiru, Pulau Madura berdiri dengan megah, menyimpan berbagai cerita dan legenda yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, di balik keindahan alamnya, pulau ini juga menyimpan misteri yang membuat banyak orang terpesona dan penasaran. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah tentang Haji Sadam, seorang juragan yang dikenal dengan sebutan Juragan Besi Tua. Kisahnya tak hanya berputar di seputar kekayaan dan kekuasaan, tetapi juga melibatkan unsur magis dan pesugihan yang membuat namanya terus dikenang. Haji Sadam adalah sosok yang karismatik. Dengan penampilan yang sederhana, ia mampu menarik perhatian banyak orang. Ia dikenal sebagai seorang pedagang yang sukses, memiliki berbagai usaha, mulai dari pertanian hingga perikanan. Namun, di balik kesuksesannya, ada cerita kelam yang beredar di kalangan masyarakat. Konon, Haji Sadam memperoleh kekayaannya melalui pesugihan, suatu praktik yang dianggap tabu dan berbahaya. Banyak yang beranggapan bahwa ia menjalin perjanjian dengan makhluk gaib untuk mendapatkan harta yang melimpah. Di tengah kesuksesannya, Haji Sadam tidak pernah melupakan akar budayanya. Ia sering menggelar acara syukuran dan berbagi rezeki kepada masyarakat sekitar. Namun, ada satu hal yang tak pernah ia ungkapkan kepada siapapun, ritual-ritual yang dilakukannya untuk menjaga kekayaannya. Setiap malam, di tengah kesunyian, ia melakukan puja-puji kepada makhluk yang membantunya. Dalam bayang-bayang rembulan, ia mengucapkan janji dan syukur, berharap agar kekayaannya terus bertahan dan tidak terambil oleh orang lain. Suatu malam, ketika Haji Sadam sedang melakukan ritualnya, tiba-tiba bumi bergetar. Gempa mengguncang Pulau Madura dengan kekuatan yang dahsyat. Tanah bergetar, bangunan bergetar, dan suara derak kayu serta keramik pecah memecah keheningan malam. Warga panik dan berlarian keluar rumah, mencari tempat yang lebih aman. Dalam kekacauan itu, Haji Sadam merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia merasakan getaran yang lebih dalam, seolah ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh makhluk gaib yang selama ini membantunya. Setelah gempa reda, Haji Sadam menyadari bahwa banyak rumah warga yang hancur. Ia segera mengumpulkan bantuan dan mendirikan posko untuk membantu mereka yang terdampak. Dalam hatinya, ia merasa ada tanggung jawab untuk membalas kebaikan masyarakat yang selama ini mendukungnya. Namun, di balik niat baiknya, ia juga merasa cemas. Apakah ini adalah tanda dari makhluk yang selama ini ia sembah? Apakah ia harus membayar sesuatu yang lebih besar? Hari-hari berlalu, dan Haji Sadam berusaha sekuat tenaga untuk membantu masyarakat. Namun, di dalam dirinya, ia merasakan tekanan yang semakin besar. Ia sering terbangun di tengah malam, dikejar bayangan-bayangan gelap yang seolah menginginkan sesuatu darinya. Suara-suara bisikan mulai mengganggu pikirannya, menuntut agar ia memenuhi janji yang pernah ia ucapkan. Dalam keraguan, ia berusaha untuk tetap teguh, berdoa agar semua ini segera berlalu. Hari-hari berlalu, dan Haji Sadam berusaha sekuat tenaga untuk membantu masyarakat. Namun, di dalam dirinya, ia merasakan tekanan yang semakin besar. Ia sering terbangun di tengah malam, dikejar bayangan-bayangan gelap yang seolah menginginkan sesuatu darinya. Suara-suara bisikan mulai mengganggu pikirannya, menuntut agar ia memenuhi janji yang pernah ia ucapkan. Dalam keraguan, ia berusaha untuk tetap teguh, berdoa agar semua ini segera berlalu. Suatu malam, saat ia duduk di beranda rumahnya, seorang lelaki tua mendatanginya. Lelaki itu mengenakan pakaian lusuh dan memiliki tatapan yang tajam.
Ia memperkenalkan diri sebagai seorang dukun yang mengetahui apa yang terjadi di pulau itu. Dukun tersebut memberitahu Haji Sadam bahwa gempa yang terjadi bukanlah kebetulan. Itu adalah peringatan dari makhluk gaib yang selama ini membantunya. Jika ia tidak segera memenuhi janji, maka bencana yang lebih besar akan datang. Haji Sadam terkejut mendengar pernyataan itu. Ia merasa terjebak dalam permainan yang tidak ia inginkan. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak bisa mengabaikan peringatan tersebut. Ia meminta bantuan dukun itu untuk menunjukkan jalan keluar dari masalah yang dihadapinya. Dukun itu menjelaskan bahwa untuk menebus kesalahan, Haji Sadam harus mengadakan ritual besar yang melibatkan seluruh masyarakat. Ia harus mengajak mereka untuk berdoa dan meminta ampun kepada makhluk gaib yang selama ini ia lupakan. Dengan berat hati, Haji Sadam mengumpulkan warga dan menjelaskan situasinya. Awalnya, banyak yang skeptis dan tidak percaya. Namun, setelah melihat perubahan yang terjadi di pulau mereka mulai bersedia untuk ikut serta. Dalam suasana haru, mereka berkumpul di sebuah tempat yang dianggap sakral. Di sana, Haji Sadam memimpin doa dan ritual, meminta ampun atas segala kesalahan yang telah dilakukan, baik oleh dirinya maupun masyarakat. Saat ritual berlangsung, tiba-tiba angin bertiup kencang dan langit gelap. Seolah alam merespons permohonan mereka. Dalam momen itu, Haji Sadam merasakan kehadiran makhluk gaib yang selama ini ia sembah. Ia berdoa dengan sepenuh hati, memohon agar semua bencana segera berlalu dan masyarakat Madura bisa kembali hidup dalam damai. Saat itu, ia menyadari bahwa kekayaan sejati bukan hanya terletak pada harta benda, tetapi juga pada hubungan